saya ketemu orang miskin tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kowe gelem ya silahkan, nek aku banget. Sehingga saya pernah dengar Mbah Yai saya pada saat kampanye itu nyampaikan, Jawa Tengah itu jangan kamu pakai uang, pakai kekuasaan, pakai birokrasi. Sentuhlah tangannya masyarakat kita ini. Halo sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Pasbis channelnya orang kampung. Nah sahabat, di video kali ini seperti biasa saya akan reaction, yaitu video yang sekarang lagi hangat-hangatnya sahabat, yaitu video tentang Gubernur Jawa Tengah, yaitu Pak Lutfi yang senggol-senggol, nggak tahu ya maksudnya senggol siapa, tapi yang jelas rakyat Indonesia juga sudah tahu siapa yang Pak Lutfi senggol ini. Nah jadi lebih jelasnya kita langsung saksikan bersama, oke? Halo guys, hari ini saya ketemu orang miskin tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kowe gelem ya silahkan, nek aku banget. Sehingga saya pernah dengar Mbah Yai saya pada saat kampanye itu nyampaikan, Jawa Tengah itu jangan kamu pakai uang, pakai kekuasaan, pakai birokrasi. Sentuhlah tangannya masyarakat kita ini dengan senyuman dan rangkulan yang membuat mereka bersemangat untuk hidup. Itu sudah bahagia dia. Jadi kita jadi pejabat ojo gelang-geleng gila-gilu, pakai pengawalan tuh medun ke mobil dibukain, medun dikalungi bunga, acara diresmikan, disuyo-suyo. Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Media mas. Hari ini saya ketemu orang miskin tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kowe gelem ya silahkan, nek aku banget. Gak usah, ikhlas saja, jadi diri kita sendiri, rasa gaya. Halo guys, kowe lek ceblok loro wis to. Normal aja. Begitu dikritik di medianya sibuk jawab. Akhirnya apa? Sikapnya diubah-ubah. Mangan teratur ngomong karena apa? Shooting. Apa enak urip ngono kuwi? Sehingga Anda akan tahu kemiskinan. Apa parameternya kesinian? Pemerintah pusat sudah menggariskan, Kemensos menggariskan semuanya, datanya ada BPS. Matur suwun, Bu. Aku asli Kroya, duh gubernure ngisin-ngisini. Saya orang Jateng baru lihat, oh ini toh bapak gubernur kita. Aku orang Jateng nggak kenal gubernurnya, nggak tahu kerjanya juga. Jangan banyak yang amburadul juga. Itu gubernurku bos. Aku juga masih bingung Pak Lutfi kerja apa. Justru warga Jateng memohon bantuan kepada KDM ke Lembur Papua. Banyak di sini warga Jawa Tengah. Yang sabar ya saudaraku, tahan amarah. Pak Gubernur sedang berbicara. Saya malah taunya Pak KDM, Bapak Aing. Saya warga Jateng, belum tahu Gubernur Jateng. Aku warga Jawa Tengah, suka KDM. Saya juga kecewa warga Jateng setelah dilantik tenggelam entah kemana. Waktu kampanye hampir tiap minggu muncul. Aku warga Jateng sampai sekarang nggak tahu apa kerjanya Pak Gubernur. Saya malu sebagai warga Cilacap Jateng. Aku malah baru lihat nih orang bahwa dia adalah Gubernur Jateng. Kalau ketemu di jalan nggak bakalan kenal, tapi dengan KDM dari jauh pun insya Allah. Nah sahabat, itu dia video dari pernyataan Bapak Lutfi telah kita saksikan bersama. Nah sebelum kita melanjutkan ke video selanjutnya, ini video dari, saya kira sih dari warga Jawa Tengah juga. Tapi sebelum kita melanjutkan, kita tanggapi dulu dari pernyataan Bapak Lutfi tadi ya. Menurut saya sih Pak, karena di Indonesia ini kan sudah dibagi-bagi bermacam-macam daerah gitu ya. Setiap daerah pemimpinnya lain gitu kan. Seperti contohnya misalnya Jawa Tengah kan daerahnya, misalnya Provinsi Jawa Tengah itu kan Bapak ya pemimpin. Nah di setiap daerah itu sudah pasti beda pemimpin, beda kebijakannya juga Pak. Jadi misalnya gini, Bapak mendingan
mendingan buktikan dulu bahwa rakyat Bapak itu Jawa Tengah setuju dengan kebijakan yang Bapak buat, senang dengan kepemimpinan Bapak gitu, nggak usah senggol kesana kemari deh. Misalnya, soalnya gini, saya bicara kayak gini karena saya lihat di media sosial banyak sekali warga Bapak malah mengeluh, malah minta tolong ke Bapak Dedi. Dan kita telah saksikan bersama tadi, banyak sekali yang datang di kolom komentar. Yang kita lihat tadi tidak ada satupun yang setuju dengan pernyataan Bapak tadi. Semua menyangkal dengan pernyataan Bapak tadi. Bahkan ada yang menyebut malu katanya gitu kan. Ada juga yang ngomong katanya Bapak waktu kampanye hampir tiap minggu datang, tapi sekarang setelah dilantik katanya tidak, sama sekali tidak ada, tidak pernah datang gitu. Jadi Pak, lebih baik uruslah daerah Bapak gitu, jangan senggol-senggol kesana kemari gitu. Oke sahabat, kita lanjutkan lagi nih. Ini mungkin dari warga Jawa Tengah. Oke, mari kita saksikan. Mari kita nobatkan warga Jateng adalah warga paling nerimo dan provinsi paling ormas guys. Karena nilainya sangat fantastis guys. Ormas ini dapat 125 miliar loh. Sebetulnya dalam undang-undang itu ada guys, dana untuk ormas itu ada. Tetapi yang jadi salah adalah ini, warga Jateng dengar. Jadi di Jawa Tengah tuh banyak banget ormas, sampai 20-an ribu ormas. Dan tuh kayaknya gampang banget bikin ormas di sana. Yang perlu kalian kritis adalah banyak banget ormas fiktif. Dan ketika ormas sudah dapat dana hibah dari Pemprov Jateng, itu ngilang, tidak ada LPJ. Dan Pemprov Jateng itu kurang transparan guys. Antara kurang transparan atau saya tidak bisa menemukan beritanya atau datanya. Jadi dikasih dana, aku nggak ngerti ini Pemprov gimana bisa ngasih dananya, aku bisa sembarangan ormas. Ternyata ormasnya fiktif dan nggak sembarangan guys. 25 sampai 1 miliar. Ayo warga Jateng, ini APBD kalian, ini uang pajak kalian, harus lebih kritis. Alih-alih buat BLT, untuk beasiswa sekolah, perbaikan jalan, pembangunan. Saya kan tim pembangunan ya. Tapi untuk ormas, nggak apa-apa untuk ormas, tapi tidak selektif dan banyak yang bodong, banyak yang tidak kasih feedback atau laporan LPJ. Uang kalian hilang dan aku nggak bisa menemukan beritanya guys. Apakah Pemprov Jateng menangani secara benar ormas-ormas yang fiktif? Warga Jateng, kalian bersuara dong, ini uang kalian loh. Kenapa beda gubernur, beda kebijakan? Inilah alasannya. Peran ormas vital. Pemprov Jateng siapkan Rp 125,2 miliar dana hibah 2025. Di saat gubernur Jawa Barat, gubernur lain memberantas ormas ya kan, atau preman-preman, malah gubernur Jawa Tengah nih ya kan yang malah menyiapkan dana hibah 125 miliar. Menurut warga Jawa Tengah nih ya, emang bener peran ormas itu vital banget di Jawa Tengah. Coba tinggalkan di kolom komentar ya. Bisa-bisa nih Pemprov Jawa Tengah mendukung ormas dan memberikan dana hibah segitu banyaknya. Menurutku pribadi ini sangat disayangkan ya, di saat gubernur dan provinsi lain pada memberantas ormas dan preman-preman ya kan, malah Pemprov Jateng memberikan dana hibah. Emang beda, Pemprov Jateng emang beda. Nah sahabat, di video reaction kali ini telah kita saksikan, mungkin hanya segini aja ya. Saya harap kepada sahabat, karena sekarang zaman media sosial, jadi kita harus pintar-pintar menilai mana yang hoax, mana yang benar gitu ya sahabat ya. Dan jangan lupa sahabat, bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, saya mohon dengan sangat hormat dukungannya dari channel Pasbis ini, channelnya orang kampung sahabat. Oke, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.